Perkenalkan, nama saya Ririn Alfi Oliviani. Saya dari kelas 2B, program studi S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi persyaratan. Pada mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi. Yang pertama, kita harus tahu apa itu toksikologi. Toksikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Disiplin ilmu yang terkait antara lain biologi, farmakologi, biokimia, fisiologi, dan patologi, di mana ada keterkaitan antara takaran dan respon tubuh terhadap zat yang masuk ke dalam tubuh. Menurut bapak toksikologi, Paracelsus menyatakan bahwa segala sesuatu adalah racun, dan tidak ada yang tanpa racun. Kemudian selanjutnya yaitu ruang lingkup toksikologi, diantaranya yang pertama toksikologi lingkungan, yang kedua toksikologi ekonomi, dan yang ketiga toksikologi kehakiman. Yang pertama toksikologi lingkungan yaitu menguraikan pemajanan exposure zat kimia seperti pencemaran lingkungan, makanan, dan air yang tidak sengaja pada jaringan biologi, lebih khususnya kepada manusia. Yang kedua, toksikologi ekonomi merupakan menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh atau efek yang bermanfaat atau yang khas, misalnya obat, zat makanan, dan pestisida. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, toksikologi kehakiman, menangani aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia, baik yang dipajankan secara sengaja atau tidak sengaja. Penjelasan selanjutnya yaitu obat yang dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan dosis yang diberikan. Yang pertama, efek samping atau side effect, efek yang tidak berbahaya atau merugikan, misalnya mulut garing atau sedasi karena antihistamin. Efek dapat ditoleransi, obat bermanfaat untuk pengobatan. Yang kedua, efek merugikan atau adverse effect, yaitu efek yang merugikan dan berbahaya, misalnya diare terus-menerus, muntah, gangguan SSP yang menyebabkan bingung, kerusakan organ karena konsumsi obat jangka panjang. Yang ketiga yaitu efek toksik atau toxic effect, yaitu efek yang sangat berbahaya atau mengancam kehidupan. Pemberian obat dihentikan atau diberi terapi suportif dan antidotumnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu asas-asas umum toksikologi. Yang pertama, kondisi efek toksik. Yang kedua, mekanisme efek toksik. Yang ketiga, wujud efek toksik. Dan yang keempat, sifat efek toksik atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Kondisi efek toksik meliputi yang pertama kondisi paparan zat kimia. Kondisi paparan zat kimia diantaranya jalur paparan, lama atau kekerapan paparan. Yang ketiga, saat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, dan yang terakhir jenis paparan. Penjelasan yang kedua yaitu kondisi subjek atau makhluk hidup, di mana keadaan fisiologi misalnya berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Yang kedua, keadaan patologi, misalnya penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Penjelasan yang kedua yaitu mekanisme aksi efek toksik, di mana keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara, yaitu toksik intrasel, yaitu toksik yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Yang kedua, toksik ekstrasel, toksisitas secara tidak melangsung dengan cara mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi tidak dapat berpengaruh pada sel sasaran. Mekanisme efek toksik intrasel yaitu sifatnya langsung atau primer, zat kimia atau metabolitnya masuk pada sel sasaran dan sebabnya gangguan sel atau organelanya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi atau peroksidasi dan sebagainya. Contoh zat toksik intrasel yaitu tetrasiklin atau kloramfenikol mengikat ribosom atau sel.
Yang kedua, antimikroba golongan sulfat dapat menghambat sintesis asam folat. Yang ketiga, radikal bebas sebabkan peroksidasi lipid atau protein. Selanjutnya yaitu mekanisme toksik ekstrasel, yaitu kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan efektivitas sel. Gangguan akan disebabkan perubahan struktur atau fungsi sel. Kelangsungan hidup sel membutuhkan yang pertama oksigen, yaitu kecukupan pasok oksigen tergantung fungsi alat pernafasan, difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah, jumlah eritrosit yang berfungsi, dan sistem kardiovaskuler. Yang kedua yaitu suplai unsur hara. Agar reaksi metabolik berlangsung normal dan produksi energi sel tercukupi, kecukupan unsur hara atau zat makanan tergantung pada proses seperti ingesti, digesti, absorpsi, dan transportnya ke lingkungan sel. Zat beracun yang mengganggu proses tersebut akan mempengaruhi produksi energi dan pertumbuhan sel. Yang ketiga yaitu sistem pengaturan efektivitas sel meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan sistem imun. Gangguan sistem ini dapat disebabkan kematian sel, misalnya atropin, pengaruh sel saraf otonom sehingga hambat sekresi keluar ludah, mulut jadi kering. Kemudian selanjutnya yaitu wujud efek toksik. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional atau struktural yang terjadi pada dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas. Perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Yang pertama, perubahan biokimia. Wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikkan atau reversibel. Misalnya, terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan hormonal. Contohnya, sianida menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasok energi. Yang kedua, perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya, terjadi anoksia, gangguan pernafasan, gangguan SSP, hipo atau hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, hipo atau hipertermi. Contohnya, insektisida organofosfat melation menyebabkan kejangnya otot-otot pernafasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena hambatan terhadap enzim asetilkolinesterase. Yang ketiga, perubahan struktural. Wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural, dapat reversibel atau irreversibel. Terdapat 3 respon histopatologi karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Contohnya, tetrasikline dapat menyebabkan terjadinya perlemahan hati, aflatoksin dapat disebabkan nekrosis hati. Kemudian selanjutnya yaitu sifat efek toksik, meliputi 2 jenis, yaitu reversibel atau terbalikan dan irreversibel atau tak terbalikan. Ciri-ciri efek toksik terbalikan yaitu yang pertama, bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Yang kedua, efek toksik akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan, absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Yang kedua, ciri-ciri efek toksik keterbalikan. Yang pertama, kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya sama, memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik. Paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi.
Di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Forensik Toksikologi dengan abstrak. Toksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang penggunaan berbagai bahan kimiawi yang dapat menyebabkan efek toksik terhadap tubuh. Efek toksik dapat timbul baik hanya gejala ringan sampai kematian. Seiring dengan kemajuan teknologi, produksi dari bahan-bahan kimiawi beracun pun semakin banyak dan beredar luas. Ketersediaan bahan-bahan kimia beracun yang semakin meluas dapat disalahgunakan untuk melakukan suatu tindak kriminal. Oleh karena itu, dalam pengungkapan suatu kasus keracunan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimiawi berbahaya, memerlukan suatu cabang ilmu lain, yaitu toksikologi forensik. Dalam mengenai bahan-bahan kimiawi beracun serta efeknya terhadap tubuh, toksikologi forensik juga harus mampu melakukan pemeriksaan luar dan dalam, serta menyimpulkan analisis toksikologi. Dari hasil jurnal yang saya baca, dapat menghasilkan pemeriksaan toksikologi forensik, yaitu korban mati akibat keracunan umumnya dapat dibagi menjadi dua golongan, yang sejak semula sudah dicurigai kematian akibat keracunan dan kasus yang sampai saat sebelum diotopsi dilakukan, belum ada kecurigaan terhadap kemungkinan keracunan. Dalam menangani kasus kematian akibat keracunan, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan penting, yaitu pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau TKP. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara perlu dilakukan untuk membantu penentuan penyebab kematian dan menentukan cara kematian. Yang kedua, pemeriksaan luar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemeriksaan luar kasus keracunan diantaranya, yang pertama bau, yang kedua segera, pakaian, lebam mayat, perubahan warna kulit, kuku, rambut, dan sklera. Kesimpulan dari review jurnal yang saya baca yaitu toksikologi forensik merupakan salah satu cabang toksikologi yang memusatkan perhatian pada analisa yang berperan dalam penegakan hukum dan peradilan. Secara umum, tugas toksikolog forensik adalah membantu penegak hukum khususnya dalam melakukan analisis racun, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan menemukan penerjemahan hasil analisis ke dalam suatu laporan. Di antaranya surat keterangan ahli atau saksi ahli, sebagai bukti dalam tindak kriminal atau forensik di pengadilan. Pengambilan sampel pada korban hidup dan yang sudah berbeda akan berbeda. Pada korban yang sudah meninggal, seluruh organ akan diambil sedikit jaringannya, kemudian diperiksa melalui berbagai metode analisa secara kimiawi, biologi, maupun secara histopatologi. Sekian video dari saya, jangan lupa like dan komennya ya teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.